Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat sehingga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita kembali, mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini, yang dimana seseorang yang dia berinteraksi, yang mempelajari dan yang mengajarkan Al-Quran adalah mereka sebaik-baik manusia. Sebagaimana Nabi kita SAW beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, man, yaitu siapa, di sini adalah umum ya, siapapun itu, baik dia wanita maupun laki-laki, baik dia anak kecil, pemuda maupun sudah dewasa, semuanya. Di antara kalian siapa yang menjadi orang terbaik adalah mereka ta'allamal Qur'an, yang mempelajari Al-Quran, wa'allamah, dan kemudian mengajarkannya. Sehingga kalau kita ingin menjadi seorang yang baik, maka hendaklah kita untuk senantiasa berinteraksi, senantiasa mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Dan ini merupakan nikmat yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mempelajari Al-Quran. Karena kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran ini turun kepada kita karena di dalamnya banyak sekali keberkahan-keberkahan yang menjadikan hidup kita berkah. Maka bagaimana bila seseorang ingin keberkahan dalam hidupnya sedangkan dia jauh dari Al-Quran? Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala sebagaimana pemirsa saksikan di layar bahwa insyaallah taala kita akan membahas pembahasan yang baru, akan mengulas ya, akan mensyarah sebuah bab yang baru, yang dimana bab ini ya masih berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai makhariju al-huruf, di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai suatu bab yang mana makhraj suatu tempat tidak akan tepat, tidak akan sempurna dalam pengucapan bila kita meninggalkan satu bab berikutnya. Yaitu apa? Yaitu mengenai sifatu al-huruf. Sifatul huruf merupakan sebuah bab yang ahammu min abwab, ya, yaitu bab yang paling penting yang harus kita perhatikan. Olehnya, ketika kita sudah membahas mengenai makhraj, sudah membahas mengenai sifatul huruf, maka kita coba praktekkan dua bab ini dalam bacaan kita dalam Al-Quran. Yaitu apa? Mentarkibnya. Mentarkib itu mempraktekkan huruf pada Al-Quran, sehingga kita bisa mempraktekkan huruf tersebut dengan benar. Sehingga sifat huruf merupakan pembahasan yang saling berkaitan erat dengan makharij. Jadi makharij membutuhkan sifat, begitu pun sifat membutuhkan makharij. Sehingga
makhraj itu adalah membahas di mana letak huruf itu berada. Adapun sifatul huruf menjelaskan bagaimana huruf tersebut diucapkan. Sehingga dua bab ini adalah merupakan bab yang sangat penting yang perlu kita ketahui bersama, khususnya yang membaca Al-Quran. Karena perlu kita ketahui bersama, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, إِذْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمُ مُحَتَّمُ قَبْلَ الشُّرُوعِ أَوَّلًا أَنْ يَعْلَمُوا مَخَارِجَ الْحُرُوفِ وَالصِّفَاتِ. Bahwa hal wajib utama yang harus diperhatikan oleh mereka yang membaca Al-Quran adalah makharijal hurufi was sifati. Hendaklah dia mengetahui bab tentang makhraj dan sifat, di mana dia bisa membaca huruf sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan letaknya, dan sesuai dengan sifatnya, yaitu bagaimana huruf tersebut diucap. Mengapa kita harus membahas mengenai makhraj dan sifat ini? Lihat pada bait berikutnya, Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan, liyalfidhu biafsahil lughati. Agar bacaan, agar ucapan, agar tilawah kita merupakan bacaan yang paling fasih. Karena yang kita baca itu merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Quran. Maka hendaklah kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Karena ini merupakan kewajiban kita. Ketika membaca Al-Quran, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Pemirsa yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai pembahasan sifat ini sangat penting. Dan sebelum kita akan mengulas pembagian-pembagian sifat, maka kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu sifat. Apa itu sifatul huruf? Sifatul huruf secara bahasa merupakan maqama bisyai'i minal ma'ani al-hissiyah wa awil ma'nawiyah, yaitu sesuatu yang melekat pada sesuatu yang lainnya, baik itu bisa dirasakan secara indrawi maupun ma'nawi, yang menjadikan ciri khas padanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, kalau saya permisalkan, kita di muka bumi ini, Allah ciptakan kita laki-laki dan perempuan. Sehingga kita tahu mana laki-laki dan mana perempuan. Dan ketika kita sudah mengetahui mana laki-laki dan perempuan, maka kita juga mengenal sifat dan karakternya. Maka begitupun huruf. Huruf juga memiliki sifat, memiliki karakter. Memiliki sifat yang harus kita ketahui bersama. Karena dengan kita mengetahui sifat, ini akan menyempurnakan kita dalam pengucapan huruf. Seperti contohnya, ketika kita mengucapkan kata masjid, ketika kita mengungkapkan atau melafazkan kata masjid, ini dari segi makhraj, dari sisi makhraj, dari pengucapan sesuai makhrajnya sudah betul. Namun belum sempurna karena sifat yang dimilikinya terdapat kekurangan dalam pengucapan, yaitu apa? Huruf dal. Huruf dal ini memiliki sifat yang kita harus mengetahui yang melekat padanya, yaitu apa? Sifat qalqalah, yang bermakna memantulkan. Maka hendaklah kita mengetahui sifat huruf dal, yaitu memantulkan, sehingga agar menyempurnakan pengucapan kita pada kata tersebut, maka tampakkanlah sifatnya, yaitu apa? Qalqalah, sehingga menjadi masjid. Nah, maka seperti inilah yang harus kita perhatikan bersama, sehingga makhraj bila tidak sempurna, salah pada tempatnya, maka sifat pun akan salah. Sehingga keduanya saling berkaitan. Keduanya saling berkaitan erat. Sehingga kita hati-hati dalam pengucapan makhraj, dan harus menjaga kepasan dalam pengucapannya. Kemudian berikutnya yang harus kita perhatikan adalah bahwasanya mengenai makhraj ini dijelaskan oleh beberapa ulama dalam pembagiannya. Memang di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai pembagian sifatul huruf. Namun sebelum kita membahas pembagiannya, perlu diketahui bersama bahwa
apa sih fungsi faidah, ahdaf, tujuan kita mempelajari sifatul huruf? Maka setidaknya ada 3 poin yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ketahui mengapa kita harus mempelajari sifatul huruf. Yang pertama adalah untuk membaguskan pelafazan huruf. Itu yang pertama. Karena tadi disebutkan ketika kita mengucapkan masjid, itu dari sisi makhraj betul. Namun dari sisi sifat belum sempurna. Maka agar menyempurnakan bacaannya menjadi lebih baik dengan menampakkan sifat huruf tersebut. Jadi ahdaf atau tujuan dari mempelajari sifat yang pertama untuk memperbagus, memperbaiki atau memperindah pengucapan huruf. Kemudian yang kedua adalah faidah mempelajari sifatul huruf. Berikutnya adalah kita bisa membedakan huruf yang makhrajnya sama. Maksudnya apa? Seperti contoh, saya contohkan huruf dal, ta, dan to. Ketiga huruf ini makhraj, tempat pengucapannya sama, satu tempat. Namun ketika kita ulas, ketika kita jelaskan mengenai sifatnya, ternyata dari 3 huruf ini yang cara pengucapannya sama, ada perbedaan dari segi sifat. Seperti contohnya ta. Ketika kita mengucapkan huruf ta, kita akan mendengar dan merasakan adanya udara yang mengalir, yang disebut dengan sifat hams. Sebaliknya, 2 huruf yang tersisa, to dan dal, dia adalah tertahan udaranya, tidak dikeluarkan udara. Dan ini merupakan perbedaan sifat, walaupun ketiga huruf ini pada tempat yang sama. Itu poin yang kedua, kita bisa membedakan huruf yang dia makhrajnya satu, sama, akan tapi dari segi sifat berbeda. Kemudian poin yang ketiga, yang terakhir adalah ahdaf atau tujuan faidah mempelajari sifatul huruf adalah kita bisa membedakan mana huruf yang memiliki sifat tebal dan mana huruf yang memiliki sifat tipis. Atau kita bisa membedakan mana huruf yang memiliki sifat yang kuat dan mana huruf yang memiliki sifat yang lemah. Nah, inilah yang harus kita perhatikan ketika kita mempelajari sifatul huruf. Kemudian pemirsa yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah pembagian. Nah, pembagian ini memang para ulama terdapat perbedaan pendapat. Yang namanya khilaf ya. Yang namanya khilafiyah, yang dia itu ya ijtihad. Ya, dan setiap ulama memiliki ijtihad, pendapatnya masing-masing yang pasti berbeda. Ya. Nah, ada yang mengatakan jumlah sifat huruf, kita bahas sifat ya, tidak makhraj lagi. Makhraj sudah kita lalui bersama. Sekarang kita membuka lembaran baru, ya, membahas mengenai sifatul al-huruf. Sifat huruf, ya, disebutkan oleh Imam Sibawahi rahimahullah taala. Ya, beliau merupakan ahli nahwu. Ya, beliau merupakan ahli nahwu. Beliau mengatakan bahwa jumlah sifatul huruf, ya, beliau mengatakan berjumlah 17 sifat. Beliau mengatakan ada 16 sifat. Ya. Kemudian berikutnya adalah beliau mengatakan ya 16 sifat. Kemudian Imam Makki ya rahimahullahu taala, beliau ini berpendapat ya, dikatakan dalam Syarah Ibnul Jazari rahimahullahu taala, beliau mengatakan zadu 'alaiha sifah atau akthar, di mana Imam Makki rahimahullah ta'ala beliau menambahkan jumlah sifat huruf jauh lebih banyak dibandingkan pendapat yang ada, di mana beliau Imam Makki rahimahullah berpendapat arba'ah wa arba'ina sifat. Beliau berpendapat bahwa sifatul huruf berjumlah 44 sifat. Bayangkan, ini jauh lebih banyak. Dan disebutkan dalam kitabnya itu, disebutkan bahwa tidak ada ulama tajwid yang sependapat sebagaimana manhaj atau pendapatnya Imam Makki. Karena banyak sekali 44 sifat. Padahal ulama yang lain, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 17. Sebagaimana pendapatnya Imam Mar'ashi dan Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Nah, insyaAllah ta'ala,
terlepas dari berbedanya pendapat yang ada, kita akan mengambil pendapat yang ma'ruf, yang masyhur, yang banyak digunakan oleh kita ahli tajwid. Ya, khususnya di Indonesia, yang mereka berpendapat sebagai pendapatnya Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan bahwa jumlah sifat huruf, ya, itu ada 17 sifat. Ini harus kita perhatikan bersama. Kemudian berikutnya, pemirsa yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah sifat huruf dari 17 sifat tadi ya, itu dibagi menjadi 2. Ya, ini kurang lebih sama seperti makhraj ya. Jadi ada dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sifat dzatiyah. Ada sifat dzatiyah atau sifat lazimah. Ya, jadi yang pertama ini, ya, bagian yang pertama sifat huruf ada sifat yang dzatiyah atau lazimah. Dan yang kedua ada sifat al-'aridah. Ya, sifat al-'aridah. Ini harus diperhatikan oleh kita bersama karena kebanyakan mereka yang mengajarkan tajwid itu langsung mengulas atau menjelaskan langsung mengenai pembagian yang memiliki lawan maupun tidak memiliki lawan. Padahal itu adalah bagian yang nanti kita jelaskan. Nah, jadi ada 2 bagian. Ada sifat yang dzatiyah, kita sebut saja dzatiyah saja. Sifat dzatiyah, dan yang kedua ada sifat al-'aridah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah adalah sifat yang menetap pada setiap huruf. Jadi kalau ditanya, apakah ada huruf yang tidak memiliki sifat? Maka jawabannya semuanya ada. Sebagaimana pernyataan tadi, sifat dzatiyah adalah sifat yang menetap pada setiap huruf. Setiap, artinya seluruhnya. Seluruh huruf memiliki sifat. Begitupun kita sebagai manusia. Setiap orang memiliki sifatnya masing-masing. Nah, ini disebut dengan sifat dzatiyah. Adapun yang kedua, yaitu sifat 'aridah. Apa itu sifat 'aridah? Sifat 'aridah adalah sifat yang kondisional. Misalkan contoh, ya, ada huruf yang dia itu misalkan, contohnya misalkan huruf lam. Huruf lam ini kan dia sifat aslinya adalah tipis. Gak mungkin dong kita baca loh, kan tidak, dibaca la, ya kan? La, li, lu. Namun di kondisi tertentu dia bisa berubah menjadi tebal menjadi loh. Seperti contohnya Abdullah, Qul huwallah. Itu kan lam. Namun pada asalnya lam itu tipis. La, tidak mungkin dibaca loh, kan tidak. Namun di kondisi tertentu dia bisa berubah. Nah, itulah disebut dengan sifat 'aridah. Ya, huruf yang tipis bisa berubah menjadi huruf yang tebal, dan ini tidak semua huruf, hanya beberapa saja. Nah, inilah mengenai sifat pembagian sifat huruf, di mana ada 2, ada sifat dzatiyah, sifat yang menetap pada setiap huruf, dan yang kedua ada sifat 'aridah, sifat yang kondisional. Nah, kemudian kita akan fokus pada poin atau sifat yang pertama, karena ini pembagiannya yang lama akan kita bahas. Yaitu apa tadi yang pertama? Yaitu sifat dzatiyah. Ya, sifat dzatiyah. Sifat yang menetap pada setiap huruf. Ternyata, ya, ulama-ulama mutaakhirin, ya, akhirnya mereka membagi, ya, dari sifat dzatiyah itu menjadi 2 bagian. Jadi dari sifat dzatiyah, poin yang pertama ya, sifat huruf ada 2. Ada sifat dzatiyah, sifat yang menetap pada setiap huruf, dan yang kedua ada sifat yang 'aridah, kondisional. Yang kita akan fokuskan adalah pada poin yang pertama, yaitu sifat dzatiyah yang menetap pada setiap huruf. Di mana pada poin yang pertama ini dibagilah menjadi 2 cabang. Ya, dari satu pembahasan ini, yaitu sifat dzatiyah, dibagi menjadi 2 cabang. Yang pertama adalah sifat yang dia memiliki lawan. Ya, yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki lawan.
Kita di Indonesia kan saja ya. Kalau Arabnya ya laha diddun, yang keduanya laisa laha diddan, yang tidak memiliki lawan. Jadi dari sifat dzatiyah yang menetap pada setiap huruf dibagilah menjadi dua. Yang pertama adalah sifat yang memiliki lawan, dan yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, kita akan fokus pada nanti sifat yang tidak memiliki lawan, di mana darinya ada 5 sifat yang masing-masing sifat memiliki lawan sehingga menjadi 10 ya. Hamas lawannya jahar, ya kan? Syiddah lawannya rikhah, di tengah-tengahnya ada tawassut atau bainiyah. Kemudian berikutnya ada sifat isti'la, lawannya adalah istifal. Berikutnya ada itbaq, lawannya infitah. Dan berikutnya yang terakhir, yang kelima adalah idlaq, lawannya adalah ismat. Itu sifat yang tidak memiliki, sifat yang memiliki lawan. Adapun yang tidak memiliki lawan nanti akan dijelaskan, di antaranya sofir, qalqalah, al-lin, ya. Kemudian al-inhiraf, takrir, tafashi, istitalah, dan yang lain-lainnya. Nah, inilah mengenai sifat dzatiyah, di mana sifat dzatiyah dibagi menjadi dua. Ada sifat yang menetap yang dia memiliki lawan, dan ada sifat yang menetap yang tidak memiliki lawan. Jadi ini harus diperhatikan oleh kita semuanya. Mungkin ini bisa saya berikan, semoga bermanfaat bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 94,3 FM Kita Radio. Terima kasih pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio Kita FM. Anda masih membersamai kami di serangkaian program Keluarga Mengaji. Anda masih bersama kami dalam pembelajaran tahsinul Quran, ya, satu pembahasan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Fauzi di sesi yang pertama. Semoga memberikan pencerahan kepada kita semua dan merupakan bekal bagi kita untuk lebih baik lagi dalam memperbaiki bacaan Quran kita, ya, sifat-sifat huruf dan juga pembagiannya tadi di sesi yang pertama, ya. Dan untuk sesi yang kedua ini seperti yang tadi kami informasikan sebelumnya, bahwa Ustadz Fauzi insya Allah akan mengajak kita untuk mengetahui hukum-hukum tajwid yang terdapat di Quran surat Al-Quraisy, ya. Namun juga kami memberikan kesempatan buat Anda yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun Anda ingin berinteraktif dengan memperdengarkan bacaan Quran Anda, silakan, ya, Anda bisa memperdengarkannya melalui voice note, ya. Anda bisa membaca Quran surat Al-Lahab, ya. Dikirimkan di 0852 10 943 943 atau via telepon Anda bisa hubungi kami di 0231 488 281. Baik, sambil menantikan partisipasi dari Anda, kita akan mengikuti terlebih dahulu, ya, pembahasan hukum-hukum tajwid yang terdapat di Quran surat Al-Quraisy. Tafadhol Ustaz Fauzi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatil alamin. Amma ba'du, pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa kembali pada sesi yang kedua ini, yaitu pada sesi di mana kita akan mempraktekkan bacaan kita sebagaimana yang telah kita lalui bersama, ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di hari yang lalu, pertemuan yang lalu, di surah Al-Ma'un, dan sekarang kita akan membaca di dalam surah Quraisy. Sebelum saya akan membahas mengenai hukum-hukum tajwid di dalamnya, membahas mengenai kaidah-kaidah yang harus diperhatikan oleh kita semua, maka sebelumnya akan saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Pemirsa yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada ayat yang pertama, ya. Yang pertama, perhatikan pada lam di situ li'ilafi. Ya, di situ kalau pemirsa memegang mushaf Madinah, memang di situ tidak ada alif, ya, melainkan fathah dan fathah yang berdiri, yang menandakan dia adalah mad tabi'i atau mad yang dibaca dua harakat. Li'ilafi, li'ilafi. Dan dijelaskan pengucapan kasrah pada kalimat i. Jangan sampai le'elah, li'elah, li'ilah. Jangan. Yang betul li'ilah, li'ilafi. Diperhatikan di situ. Kemudian Quraish, Quraish. Perhatikan pada huruf qaf. Jangan kita membacanya dengan mengalirkan udara atau jarayanu an-nafas. Keluarnya udara. Jangan sampai kita membaca dengan demikian. Jangan Quraish, ku, tidak. Yang betul qu. Karena huruf qaf dia memiliki sifat yang menetap atau sifat dzatiyah, yaitu dengan sifat jahar. Kemudian ketika kita membaca lin pada Raish, Quraish, perhatikan di situ pada lin. Dan lin ini bermakna as-suhulah. Kita membaca dengan rileks, dengan mudah, jangan dihentak terlalu tajam. Sehingga jangan kita membacanya li'ila fi Quraish, Quraish, tidak. Biarkan dia mengalir, mengangkat tengah lidah dengan santai, rileks. Li'ila fi Quraish, pelan. Jangan Quraish, Raish, tidak. Jadi hati-hati di lin di situ, ya. Kemudian ketika lin sudah dilafazkan, diakhiri huruf shin, dan shin memiliki sifat yang disebut dengan rikhawah dan hams. Artinya dia mengalir hurufnya disertai dengan udara yang keluar. Sehingga dijelaskan shin li'ila fi Quraish. Biarkan dia mengalir. Dan mengalirnya dia sesuai dengan makhrajnya yang ada. Yaitu makhrajnya di tengah lidah. Jangan kita membacanya dengan kedua bibir. Quraish. Bukan hush, tapi Quraish. Ya, dengan menaikkan tengah lidah. Beda antara Quraish dengan Quraish. Akan berbeda dari segi suara juga akan berbeda, ya. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita. Jangan memonyongkan atau menggerakkan bibir. Karena shin ini hakikatnya dari segi pengucapan tempat dia di tengah lidah, bukan di kedua bibir. Maka merupakan sebuah kesalahan, ya, atau ketepatan makhraj bila shin diucapkan dengan kedua bibir. Kemudian pada ayat yang kedua, ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Perhatikan di ila fihim. Itu panjang, ya. La juga panjang. Ila fihim di situ berarti dihukumi mad tabi'i, ya, yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Dibaca dua harakat, jangan sampai dibaca ila fihim rih. Jangan dibaca lebih dari dua. Kalau lebih dari dua harakat itu namanya mad far'i. Mad far'i itu kan cabangnya banyak, ya, namanya juga far'i itu artinya cabang. Artinya mad yang bercabang-cabang. Yang cabang-cabangnya ini dia dibaca panjang lebih dari dua harakat. Jadi kalau dua harakat adalah mad tabi'i atau mad asli, lebih dari dua harakat namanya adalah mad far'i. Dan mad far'i banyak cabangnya. Ada mad wajib, ada mad jaiz, ya kan? Ada mad arid li sukun, mad iwad, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi dibaca dua harakat. Kemudian berikutnya ila fihimri. Perhatikan pada
mim ketemu huruf ra. Itu namanya adalah idhar syafawi. Artinya adalah dijelaskan mimnya tapi masih ada unsur gunnah pada mim. Ila fihim. Ketika bibir itu dirapat, karena mim itu kan makhrajnya di kedua bibir ya. Bintibak, dengan kita merapatkan ila fihim rih. Ila fihim rih. Nah, ketika merapat itu ditahan sebentar. Karena dia memiliki sifat tawasud tadi. Ya, tawasud sehingga gunnahnya masih ada. Walaupun tingkatan gunnahnya tidak sempurna. Karena kan gunnah nanti ada gunnah yang sempurna, ada gunnah yang kurang. Gunnah kamilah dan gunnah naqisah. Nanti insya Allah kita akan bahas di sifat al-huruf. Jadi hati-hati pada pengucapan mim. Jangan terlalu lama dalam gunnahnya. Ila fihim rihlatash. Nah, jangan terlalu lama mimnya. Cukup sebentar saja. Ila fihim rihlatash. Langsung. Seperti itu. Kemudian hati-hati pada rihlata. Rihlata. Pada huruf H. Hati-hati jangan sampai dirubah rihlata. Atau rihlatash syita. Rihlatash syita. H itu memiliki sifat yang menetap, yaitu apa? Hamas dan rikhawah. Dialirkan. Seperti sin. Bismillah rihlata. Nah, sama biarkan udara itu mengalir. Ya, karena di situ ada jeda dari ha dengan huruf berikutnya. Jadi hati-hati. Kemudian ketika masuk latash rihlatash. Nah, ash di situ kan berarti namanya asyamsiyah. Karena kenapa disebut dengan lam syamsiyah? Dikarenakan alnya tidak dijelaskan, tidak dibaca, langsung dimasukkan huruf berikutnya. Makanya disebut dengan idgham syamsiyah. Apa itu idgham? Langsung dimasukkan ke huruf berikutnya sehingga huruf alnya, lamnya tidak dibaca. Berbeda halnya kalau idhar al-qamariyah. Apa itu idhar? Menjelaskan alnya. Seperti contohnya Rabbil A. Nah, alnya jelas. Nah, adapun sini adalah idgham syamsiyah. Kita biasanya nyebutnya lam syamsiyah ya. Jadi ini adalah idgham asy-syamsiyah. Dijelaskan rihlatash. Nah, ingat shin lagi. Jangan sampai memonyongkan. Rihlatash bukan. Rihlatash. Bagaimana kita mengetahui monyong tidaknya? Mungkin pemirsa bisa mencoba dengan meletakkan jari ini di depan bibir. Bila mana tangan ini maju, berarti shinnya masih monyong. Rihlatash. Nah, kalau maju berarti masih monyong. Ditahan. Rihlatash. Nah, jadi jangan sampai dibaca memonyongkan kedua bibir. Berikutnya was-saif. Was-saif. Ingat huruf yang dia itu selalu dibaca monyong, mau dia kondisi fathah atau kasrah, itu adalah huruf waw. Wa, dia dibaca monyong, tapi ketika monyong itu kembali, bibirnya netral, itu dibuka langsung. Was-saif. Was-saif. Seperti itu. Dan hati-hati di fa. Saif. Biarkan fa ini mengalir. Ya. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya pada ayat yang ketiga فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Perhatikan pada huruf ain. Ain ini seringkali di antara saudara kita tidak tepat dalam makhraj. Merubah menjadi hamzah. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ya, atau alhamdulillahi rabbil alamin. Harusnya a. Ya, ini kerusakan atau kesalahan yang fatal. Bahkan ada mungkin yang pernah saya dengar juga, ain itu masuk ke hidung. Rabbil alamin. Bukan di hidung.
dia di sini di tenggorokan. Nah, maka hati-hati di sini ain pada kondisi sakinah, pada kondisi mati dialirkan tapi dengan aliran yang sedang. Falya'budu Nah, lam kan ada lam mati, ada ain mati. Nah, kondisi kedua huruf ini ngalirnya sama-sama sedang. Falya'budu ditahan lam dan ainnya. Karena keduanya memiliki sifat bainiyah atau tawassut. Nanti insyaallah kita akan jelaskan. Berikutnya hati-hati pada Rabb hadzal bait. Hadzal bait. Perhatikan pada bait. Di situ ada huruf ta. Nah, huruf ta saya jadi ingat sebagaimana ungkapan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, beliau mengatakan wara'i syiddatan bikafi wabita. Hendaklah kita itu untuk fokus perhatian dan hati-hati ketika membaca kaf dan ta pada sifat syiddah. Maksudnya apa? Kita langsung jangan membaca hamesnya, jangan Rabb hadzal bait. Jangan seperti itu, tapi dihentak dulu. Karena sifat syiddah Rabb hadzal bait. Ditahan dulu. Hadzal bait. Tahan, jangan Rabb hadzal bait. Langsung. Tidak. Kalau seperti itu sifat syiddahnya hilang. Sama seperti halnya kita membaca di surat Al-Insyirah atau Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak. Ditahan dulu. Jangan alam nashrah laka sadrak. Jangan langsung dikeluarkan udara. Tahan, dihentak dulu. Sadrak. Sadrak. Seperti itu. Tidak sadrak. Langsung. Tidak. Nah, jadi hati-hati pada sifat syiddah. Kemudian pada ayat yang terakhir, alladzi at'amahum, yaitu hati-hati pada madnya, dibaca 2, 4, 5 harakat. Di situ ada mad jaiz ya. Kemudian at'amahum mi. Mim mati ketemu huruf mim hidup. Ini namanya adalah idgham. Kalau kita di Indonesia idgham mimi ya. Idgham mimi. Saya sempat nanya ke guru kami ya, baik itu dari Yaman ya, dari Sudan, ya, dari Maghribi Maroko. Ketika saya tanya, ketika mim ketemu mim mati ketemu mim hidup, hal summiya bi apakah dinamakan idgham mimi? Kata syekhnya, madri, saya nggak tahu dengan istilah-istilah idgham mimi. Karena dalam ilmu tajwid tidak ada idgham mimi, adanya idgham mithlain atau idgham shaghir. Jadi bila mana ada mim mati bertemu mim hidup, namanya adalah idgham shaghir atau idgham mithlain. Nah, biasanya di mushaf Madinah kalau ada idgham seperti ini, idgham shaghir, huruf mim pertamanya nggak ada sukun. Nanti pemirsa bisa lihat. Di huruf mim pertamanya nggak ada sukunnya. Kalau di idhar nanti ada. Ya, nanti akan dijelaskan. Nanti akan dijelaskan kalau di idhar syafawi itu mimnya ada sukunnya. Kalau di idgham shaghir, di dalam mushaf Madinah tidak ada sukun pada huruf mim pertama. Dan pada huruf mim yang kedua ada tasydidnya. Ya, inilah merupakan khazanah ya, merupakan ilmu rasm dan dhabat dalam mushaf Madinah. Kemudian berikutnya min ju'in wa. Ya, hati-hati pada idgham waw, ada idgham min ju'in wa amanahum min khauf. Mungkin ini saja. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas pengetahuan hukum tajwid yang telah dipaparkan ya di Quran surat Al-Quraisy, pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM. Silakan buat Anda yang ingin menghubungi kami via telepon ya, untuk bisa memperdengarkan bacaan Quran Anda, bisa Anda hubungi kami di 0231488281. Namun sementara itu kita akan mendahulukan juga yang masuk melalui pesan singkat ya. Bacaan Qurannya akan kita perdengarkan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna
عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ya, silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah, barakallahu fi kepada yang membaca, masya Allah, bagus ya. Perlu diperhatikan beberapa hal ya, yaitu untuk kejelasan huruf hamzah pada ta'awudz a'udzu. Ya, dijelaskan lagi a'udzu ya, jangan jangan. Yang betul karena hamzah ini memiliki sifat syiddah. Syiddah ini sifat yang kuat yang menjelaskan huruf hamzah itu sehingga dibaca bukan berarti dibuka lagi mulutnya agar jelas dalam pengucapan fathah. Berikutnya untuk linnya, sifat lin atau mad linnya lebih dihaluskan lagi. Minasyaiton, syaiton dihaluskan lagi. Dan untuk terakhir qalqalahnya lebih ringankan. Fi jidiha hab. Memang ada beberapa ulama yang mengatakan qalqalah itu apakah mengikuti harakat sebelumnya ya atau ke gitu ya. Nah, ini ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan serupa dengan huruf harakat sebelumnya, ada yang mengatakan ke ya. Fi jidiha hab. Kalau saya hab ya, hablum diringankan, jangan fi jidiha hab. Nah, itu berat ya, berat dan masih ada tertekan kalau bahasa kitanya Maya. Jadi diringankan saja, dirileks saja, itu saja. Barakallahu fih. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas koreksinya ya. Sementara itu ada pesan yang kita akan bacakan Ustaz. Ini berisi pertanyaan dari Ibu Nur di Sindangwangi. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz minta penjelasannya. Jika satu ayat panjang tidak ada tanda wakaf, berhenti karena tidak ulangin ya saya bacanya. Ustaz, jika satu ayat panjang tidak ada tanda wakaf ya, katanya berhenti karena kita tidak nafas panjang, karena tidak kuat ya, mungkin seperti itu. Apakah boleh berhenti sebelum ayat terakhir Ustaz? Atau ada tanda panjang harusnya dibaca 6 harokat karena tidak kuat nafasnya, boleh tidak berhenti misalnya sampai 3 atau 4 harokat aja gitu, mungkin gitu kali ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai tadi pertanyaannya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya, yang memang ini sangat penting sekali bagi kita semua, khususnya nanti ya, ketika kita sudah memasuki Ramadan, banyak ayat-ayat yang mungkin panjang, yang tidak dijumpai wakaf, tanda wakaf ya. Ini membahas mengenai al-waqfu wal ibtida. Ini membahas mengenai bagaimana dan di mana kita tepat berhenti pada sebuah kalimat. Karena ini berkaitan erat ya dengan nanti kemurnian makna. Ya, ketika kita betul gah kita itu berhentinya atau tidak. Jadi mengenai wakaf tadi bertanya bahwa bila tidak ada tanda wakaf ya, bagaimana berhentinya? Nah, pertama perlu diketahui mengenai wakaf dulu ya. Al-Imam Ibnu Jazari pernah mengatakan walaysa fil Qur'an min waqfin yajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Jadi wakaf itu menjelaskan kepada kita, kadang ada di Indonesia atau dimanapun menandakan lam itu misalkan harus terus gitu ya, dan yang lainnya mim harus berhenti. Hakikatnya itu tidak ada kewajiban bagi kita harus seperti itu. Dan tanda wakaf itu tujuannya adalah membantu kita ya, agar kita bisa berhenti di tempat yang mungkin kita nggak kuat satu ayat itu baca semuanya, maka dengan melihat tanda wakaf kita dimudahkan untuk berhenti di tempat yang pas. Nah, bila mana tidak berjumpa dengan tanda wakaf,
memang mengenai wakaf ini memang menjelaskan kepada kita agar kita mengetahui makna yang kita baca. Ya, harus paham bahasa Arab. Namun mungkin di antara kita nggak paham bahasa Arab sehingga menjadi problem bagi kita, bingung di mana kita harus berhenti. Nah, maka ada beberapa kaidah memang yang bisa menjadikan sebagai pegangan kita yang sependek pengetahuan saya. Di antara agar mudah kita berhenti dan di situ tidak ada tanda wakaf, bisa berhenti di kalimat yang biasanya ada huruf wawunya, ya, atau di illa, sama seperti contohnya di surah Al-Asr, ya, biasanya kan wal 'asr innal insana lafi khusrin illa. Kemudian nanti kembali lagi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi di huruf-huruf tersebut. Namun tidak semuanya menjamin harus berhenti di kalimat tersebut. Kembali harus memahami bahasa Arab. Barakallahu fiha. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian yang tadi untuk Ibu Nur di Sindangwangi. Terima kasih atas interaktifnya. Kita akan coba perdengarkan lagi. Berikut ini ada pendengar yang mengirimkan pesan suaranya saja untuk memperdengarkan bacaan Qur'annya. Berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ya, tafadhol Ustaz. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallahu fi. Bacaannya bagus, Masya Allah. Ada beberapa poin saja yang harus diperhatikan, ya. Pertama, mengenai ketebalan pada huruf yang tebal. Jangan sampai huruf sebelumnya tipis ini terbawa tebal, atau mungkin dia tidak dibaca tebal huruf tebalnya. Contohnya seperti tadi, ma'auna, auna. Fokus pada hamzah a, auna. Tidak o, ona, bukan. Yang betul auna, auna. Jadi yang ditebalkan ghainnya. A-nya jangan terbawa o, jangan auna. Yang betul auna. Nah, beda antara auna dan auna itu. Kemudian berikutnya sayas. Jangan kita baca sayas, jangan. Sa. Tipiskan sinnya. Sayas. Nah, sodnya juga dibaca tebal, ya. Jangan sampai dibaca sayasla, tidak. Sayas. Nah, sin dan sod itu kan makhrajnya sama, ya. Sin, sod, dan zai. Sama-sama di ujung lidah berjumpa dengan ujung gigi seri bagian bawah. Tapi kenapa beda? Itulah pentingnya kita mempelajari sifat huruf. Kita tahu mana huruf yang sin tipis dan sod yang tebal. Walaupun dua-dua huruf ini sama-sama pengucapan makhrajnya, tapi dari segi sifat terdapat perbedaan. Makanya ini fungsi dari kita mempelajari sifat huruf. Kita bisa membedakan huruf yang tipis dan tebal. Hati-hati. Sayasla. Kemudian berikutnya, tadi seperti ada sakta atau jeda. Fi jidiha hab. Di haknya itu, ya. Nah, ingat kalau ketika membaca itu, jangan kita itu membaca seakan-akan ada sakta atau berhenti. Seperti contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak. Yang betul dialirkan. Alhamdulillah
ini udara nafas dan suara masih ngalir, jangan terputus. Alhamdulillahi rabbil tidak. Nah, jadi tadi hati-hati jangan seperti ada jeda terlalu lama pada barakallahu fih. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan atas koreksinya ya. Nampaknya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita untuk pertemuan malam hari ini. Pemirsa, mohon maaf ya buat yang sudah mencoba masuk melalui pesan singkat WhatsApp ya. Kita tidak bisa memutarkan semua yang sudah dikirimkan berupa suara bacaan Quran Anda ya pemirsa ya, dan mohon maaf untuk kesempatan kali ini kita juga terbatas ya waktunya untuk bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita insya Allah akan berjumpa kembali pada hari Kamis malam Jumat pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan sudah menyempatkan waktunya di kesempatan malam hari ini, sangat bermanfaat sekali untuk pembahasan yang tadi disampaikan ya. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM, kami juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hafid, Ustadz Fauzi dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.